Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk minggu lalu ya. Minggu ini dari hari Senin sampai hari Kamis ada robot yang muncul. Kita pilih, lalu kita voting dan hasil votingnya kita pilih 5 saham-saham yang terbaik minggu ini hasil pilihan Bapak dan Ibu. Dan kita akan lakukan pendekatannya menggunakan analisa Wyckoff dan menggunakan data yang sudah end of the data ya hari Jumat kemarin. Baik. Ini dia trading snapshotnya atau weekly reviewnya Bapak Ibu bisa lihat sejak tanggal 17 kita ada lumayan banyak ya lagi market lagi volatilitasnya tinggi dan tidak jelas ada banyak saham-saham yang alert. Nanti kita akan bahas saham-saham ini mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 20 menggunakan data tanggal 21. Sementara untuk tanggal 21 kita sudah buatkan after market close-nya. Oke. Disclaimer on ya, apapun Bapak Ibu, ini disclaimer on adalah hasil voting Bapak dan Ibu, tidak boleh request analisa saham apapun ya, karena memang ini kita adalah weekly review hasil voting dan Bapak Ibu. Untuk tanggal 21 Februari sudah kita buatkan after market close analisisnya, ada NCKL, BDKR dan Inco. Silakan nonton di sana, saya sudah jelasin adanya sentimen terhadap nikel ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ini dia hasil votingnya. Kita sudah post di Telegram channel. Bapak Ibu juga bisa pilih. Ini memang untuk Bapak dan Ibu pilih. Dari alert yang muncul tanggal 17 sampai tanggal 20 bulan Februari. Kita pilih 10 saham. Dari 10 saham ini Bapak Ibu pilih satu. Nanti kita akan ambil 5 terbanyak vote-nya akan kita analisa lebih detail ya. Nah, dari sini kita ada Akra sampai Saratoga secara alfabet dan hasilnya suara yang masuk adalah 153. Dan 153 ini sebelumnya saya hasilnya adalah SMA paling banyak yang dipilih sebanyak 27 vote, 18%. Lalu Antam, BRPD dan BTPS sama ya, tumben juga nih. Ini 16% nih, maaf Bapak Ibu ya, di 16%. BTPS itu 16% sama peringkatnya, cuma abjadnya saja 25 vote ya. Lalu Akra 9 vote ya. Jadi Akra dan Pawon ini juga awalnya hampir sama ya. Ternyata Akra ada masuk 14 vote ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak dan Ibu yang sudah pilih MAPI, MDKA ya. MDKA ini lagi ada sesuatu juga, dia lagi bergerak naik ya. PTPP, Pawon juga ini sepertinya bottoming. Dan Saratoga, ya Saratoga kalau ada sektor-sektor pertambangan yang bergerak naik, maka saham Saratoga juga ikut terkerek juga. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan suaranya. Walaupun tidak terpilih, nanti Bapak Ibu bisa lakukan analisis caranya akan saya share di sini. Jadi Bapak Ibu kalau memang ingin detail, nanti silahkan lakukan analisa untuk saham-saham yang Bapak Ibu pilih, tapi tidak masuk dalam vote ya. Terima kasih juga ya, walaupun banyak juga yang menyatakan Pak saya tidak ada yang berminat, ya nggak apa-apa juga ya. Maksud saya ada beberapa saham yang alert tapi memang tidak ada potensinya atau memang tidak berminat untuk masuk ke saham-saham ini yang alert minggu ini ya. Baik, ya nanti kita akan bahas saham-saham ini menggunakan pendekatan Wyckoff. Terima kasih ya kepada 153 suara yang masuk, baik terpilih dibahas sahamnya ataupun tidak. Baik, jadi perbedaannya after market close dengan weekly stock analysis, pertama yang paling jelas adalah kita akan mengupdate data-data analisanya berdasarkan data hari Jumat. Karena di hari Jumat kan hanya sedikit saja kemarin yang alert. Nah, selain itu kita akan lebih melihat Wyckoff-nya. Jadi silakan kalau untuk detailnya Bapak Ibu bisa lihat nanti sebagaimana dianalisa after market close. Jadi kita akan lihat Wyckoff-nya kalau ada yang menarik atau kita akan lihat struktur-struktur besar. Nah, saya sampaikan dulu, sharing dulu teori Wyckoff itu seperti apa. Jadi Wyckoff itu bukan saya yang menemukan. Jadi metode Wyckoff ini sudah ada sejak tahun 1900 di Amerika ya, awal-awal tahun 1900. Jadi udah lama, udah hampir 1 abad, 100 tahun yang lalu. Konsepnya dia fokus terhadap saham-saham yang berada di struktur akumulasi atau distribusi. Nah, Wyckoff dalam skematik akumulasinya dia menyatakan seperti ini bahwa
saham kalau sudah selesai downtrendnya atau markdownnya, maka dia akan mengalami fase akumulasi. Di fase akumulasi dia terdiri dari beberapa fase, yaitu fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase E. Nah, ini dijelaskan lengkap di workshop volume price analysis dan Wyckoff structure. Ya, di sini ada selling climax, auto reaction, secondary test. Itu adalah fase A. Ini adalah stopping ya, tahap stopping. Baru ada fase B. Fase B adalah pembentukan cause yang hukum ketiga Wyckoff, di mana dia mengatakan bahwa hukum kedua ya, maaf. Dia mengatakan di fase B inilah terjadi akumulasi kalau dia memang fase akumulasi, di mana ada strong hand atau composite man, dia akan mengumpulkan barang. Nah, setelah itu dia akan pindah ke fase C. Maksud saya fase C ini adalah tes. Dia akan melakukan tes apakah sesuai dengan rencana mereka. Kalau kita sering pasang di sini, kita sering kena stop loss hunter, itu ciri-cirinya. Setelah dia tes, ternyata tidak ada lagi lawan, maka dia akan masuk ke fase D. Low, high, high, low, high, high, disebut dengan ready to uptrend. Dia akan mendapatkan the best time for buying, second chance to buy. Setelah dia selesai di fase D, maka dia akan pindah ke fase E, yaitu markup ya. Nah, kalau kita lihat akumulasi tentu berlaku juga di distribusi. Kalau di distribusi biasanya akan dimulai dengan preliminary of supply, supply-nya masuk. Kita akan menemukan namanya buying climax. Buying climax, auto release, terus secondary test, itu adalah stopping dari marking up atau bullish. Dia akan mengubah trend menjadi trending, jadi uptrend menjadi trending. Di sini kita akan mengalami fase B. Nah, di sini mulai terjadi distribusi. Setelah distribusi selesai, dia akan dites dengan namanya UTAT. Uptrust after distribusi. Di sini kita yang breakout trader akan kemakan. Lalu setelah selesai dia tes bahwa memang tidak ada lagi yang ingin jualan, dia akan turun ke bawah. High, low, low, high, low, low, disebut ready to uptrend. Setelah itu kita menemukan the best time for selling, second chance to sell. Setelah selesai fase D, maka kita akan lanjut ke markdown atau fase E. Jadi yang kita lihat ada struktur ini. Simpel sekali kalau Wyckoff ini. Ini adalah frameworknya, tinggal kita nanti lebih detail dengan volume price analisisnya. Oke, kalau kita buat lebih simpel lagi skematiknya, maka Wyckoff menyatakan bahwa di pasar saham itu hanya ada 4 ya struktur besar. Pola saham, struktur harga itu adalah pola-pola fase akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Pada akumulasi, saat akumulasi terjadi, dia akan, kalau kita beruntung menemukan spring ya, istilahnya tadi sudah dijelaskan. Setelah itu kita akan mendapatkan the best time for buying, di mana ini adalah time terbaik kita untuk beli. Kenapa? Akumulasi sudah selesai dan sudah bergerak. Kita nunggunya tidak terlalu lama. Setelah itu dia akan memberikan second chance to buy. Kalau kita ketinggalan, kita masih ada kesempatan buy on weakness ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat saya mengusulkan, jaga atas, jaga bawah, tujuannya untuk mendapatkan second chance to buy. Tapi tidak setiap saham yang the best time for buying akan ada second chance to buy. Kadang-kadang dia nggak memberikan kesempatan untuk membeli, dia langsung naik tinggi ke atas. Kita ketinggalan, kalau dia ketinggalan, sudah lupakan saja, cari saham lain. Ada marking up, setelah itu dia akan masuk fase distribusi. Kalau kita beruntung, kita akan mendapatkan uptrust after distribusi, tapi tidak selalu ada uptrust. Setelah itu dia akan memberikan the best time for selling, maka di sini adalah second chance to sell. Setelah itu dia markdown. Nah, inilah teorinya supaya Bapak Ibu nanti kalau apa yang saya sampaikan di video ini pahamlah. Nanti silakan detailnya cari buku, cari tutorialnya. Di tutorial sudah ada tentang volume price analysis dan Wyckoff, atau nanti kalau ada rezeki Bapak Ibu kita bisa belajar bersama di kelas. Baik, sekarang kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Jadi pada prinsipnya memang menganalisa saham itu kita harus banyak berlatih, practice make perfect. Jadi kalau Bapak Ibu pengen belajar atau menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa juga akses linknya ada di deskripsi video. Nah, saya menggunakan Telegram desktop ya Bapak Ibu supaya gampang untuk membuat video. Jadi di sini Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, Bapak Ibu bisa ketik /help. Ya, di sini ada ya. Kita akan coba lakukan analisa, tapi kita sepertinya ada kendala untuk kali ini. Saya mohon maaf untuk rotasi saham yang weekly. Weekly-nya ini ada beberapa saham datanya masih diperbaiki sama saya dan belum selesai, sepertinya ada perlu adjustment karena ternyata banyak yang bolong. Untuk weekly-nya ini butuh data yang lebih banyak dan saya harus sedang perbaiki. Jadi mohon maaf. Untuk rotasi speedometer juga weekly-nya sepertinya mudah-mudahan ada ya weekly-nya mudah-mudahan.
Kalau yang lagi bermasalah nih rotasi saham weekly. Oke, dan tool-tool lainnya yang datanya butuh 2-3 tahun ke belakang itu lagi error datanya. Jadi kita akan gunakan optimal data yang ada, mudah-mudahan masih bisa bermanfaat ya. Oke, sebelum kita mulai kita akan cek dulu review dulu komposit kemarin. Kita cek dengan Speedo komposit. Kita lihat. Komposit hari Jumat terakhir kemarin dia berada di zona netral ya. Kita lihat weekly-nya juga Speedo komposit. Ya, yang nggak bisa itu rotasi saham. Oh, sama ya. Oh, ternyata Speedo juga nggak bisa. Oh, salah. Speedo composite. Maaf, salah ketik. Nah, secara mingguan sebenarnya weekly kita secara psikologis fear-nya berada di zona fear, artinya supply-nya masih cukup besar dibanding demand nih Bapak Ibu. Kita belum masuk ke netral weekly-nya, apalagi masuk grid. Kalau udah masuk grid, kita bisa full power weekly-nya. Lalu kita lihat dengan VPA weekly composite bagaimana weekly-nya. Sekilas untuk review-nya Bapak Ibu, jangan lupa nanti nonton itunya after market close-nya. Jadi kalau weekly kita lihat ada perlawanan candle ya, tapi volumenya masih belum. Sudah saya jelaskan di after market close-nya, kita punya volume yang belum di atas rata-rata, tapi sebenarnya kita khawatirkan ini adalah pullback. Ini adalah pullback. Ya, jadi pullback-nya ini kan high. Ini adalah low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low. Nah, ini kalau menjadi low terhadap high, maka dia bisa turun ke bawah kalau dia close 6.900. Jadi, masih belum aman juga, kita masih butuh dia turun ke bawah untuk naik ke atas, kita mencari high terhadap low ya. Jadi dia harus tes dulu gitu. Jadi itu concernnya. Sekarang walaupun candlenya hijau kemarin, tapi masih rentan ya, masih perjalanannya masih downtrend sebenarnya atau markdown. Sekarang kita lihat VPA composite, kita lihat daily-nya. Kalau lihat daily sama saja ya Bapak Ibu, dia bergerak naik untuk menutup gap. Jadi sebenarnya ini ada gap, dia naik bergerak naik. Yang pasti ada kesempatan kita kalau dia pullback di sini akan menjadi zona demand buy on weakness-nya sekitar 5.600 5.500 sampai 6.650 lah ya, sampai tengah sini. Ini buy away ya. Nah, kalau dia close di bawah, kita harus full cash kalau bisa. Karena dia ini akan akibatnya monthly-nya di bawah lower down-cian Bapak Ibu. Ya, 6.500 kalau close di bawah usahakan, kalau saya sendiri punya plan untuk full cash dan kemungkinan dia akan bentuk struktur besar monthly. VPA monthly composite. Kita balik dulu ke monthly-nya. Jadi supaya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa oh ya, ini maaf. Dia kalau close di bawah 6578 ya. 6500 lah. Kalau close di bawah 6500 kita exit karena low-nya itu 6500. Sebab kalau dia close 6500, Bapak Ibu bisa bayangkan dia akan seperti ini. Gitu. Tapi tunggu akhir bulan kalau monthly-nya. Oke, itu dia komposit. Sekarang kita akan cek pilihan pertama, pembahasan saham-saham pertama, SCMA. Kita cek dulu alert SCMA ya. Jadi SCMA ini alertnya sudah banyak Bapak Ibu. Saya sudah bilang dia belinya ini bulan Oktober ya, masih di bawah 1.500 atau 1.600 kalau nggak salah. Dia beli Oktober, lalu dia naik sekarang mainnya di weekly. Kalau dilihat di daily tampaknya sudah tinggi, tapi kalau ini SCMA bagi yang sudah punya, kita perlu hold sampai mana. Kita akan lihat di wake off-nya ya. Sekarang kita cek dengan Speedo, cek aja SCMA. Speedo-nya dia. Oh, hati-hati kalau SCMA-nya sudah extreme grid, berarti hari Senin atau minggu depan dia bisa koreksi dulu. Kita cek dengan Speedo SCMA. Siapa tahu weekly-nya ekstrim juga. Oh ya, nah kalau gini berbahaya. Jadi saya tidak menakutkan, tapi ternyata di weekly-nya sendiri dia sudah ekstrim. Artinya dia akan koreksi dulu. Karena dia bermainnya di weekly. Oke, kita cek dengan star SCMA. Nanti weekly star-nya belum bisa nih Bapak Ibu ya. Oke, SCMA-nya sudah berada di zona grid. Mohon maaf, nanti mungkin minggu depan, 1 minggu ini saya coba perbaiki ya weekly rotasi saham. Karena rencana saya menambah sektoralnya, jadi agak datanya harus diperbaiki.
Oke, kita mulai dengan VPA monthly SCMA. Bagaimana struktur besar SCMA? Inilah kita akan membaca Wyckoff. Jadi struktur besar Wyckoff di SCMA itu sudah selesai ya Bapak Ibu. Dia puncaknya ada di 800 sekarang karena dia sudah ada stock split ya. Jadi ini adalah dulu ceritanya adalah marking up ya. Di sini adalah marking up Wyckoff-nya ya. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Dia selesai sudah. Marking down. Oke, apakah SCMA akan naik ke sini? Sepertinya tidak, karena ini struktur besarnya untuk sementara ini. Lalu setelah itu dia ternyata benar tidak. Di sini ada supply, dia tertahan. Ini adalah struktur Wyckoff lagi, marking up. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Jadi ini penuh orang nyangkut, ini orang nyangkut. Yang nyangkut sini mungkin keluar. Jadi supply-nya besar, dia turun. Dia turun, masuk lagi ke akumulasi. Nah, sekarang dia the best time for buying untuk monthly. Main monthly mungkin kita lihat lah, mungkin dia sampai 450 itu maksimal ya. Atau lihat di zona ini 400, mungkin dia tidak bisa lebih tinggi atau sejajar. Jadi SCMA bisa naik sampai sini mungkin atau sampai bawah. Biasanya dia tidak akan lebih tinggi dari yang struktur Wyckoff monthly yang utama ya. Jadi dia bisa lebih tinggi yang kedua karena ini yang di sini masih ada yang nyangkut kan. Kalau dia sampai ke atas maka dia akan exit. Tapi kalau sebelum mereka exit, kita sampai 400 sampai 450 keluar aja dulu ya. Karena ini supply-nya akan banyak Bapak Ibu, double top. Jadi akan banyak. Jadi sebelum mereka keluar kita keluar dulu. Jadi biarkanlah orang yang nyangkut-nyangkut di atas ini kalau kita baru masuk di bawah ini di 1900 atau 200 199 atau 200 kena 400 udah lumayan tuh exit ya. Jadi yang ini nggak sempat exit. Oke, jadi begitu kira-kira nih volumenya juga valid ya untuk monthly. Jadi struktur besarnya kebaca. Sekarang kita lihat VPA weekly SCMA. Nah, bagaimana struktur di weekly-nya? Ya, saya sampaikan tadi dia bermain di weekly. Ini ke bawah ini adalah marking down, Bapak Ibu. Ya, kita baca Wyckoff-nya. Ini adalah selling climax. Bisa. Oh, ini redistribusi ya. Nanti di daily akan menjadi redistribusi karena dia tetap melakukan distribusi. Ini selling climax. Ini auto rally. Ini secondary test. Ini mungkin fase B. Di sini dia, ya. Ini mungkin fase B. Ini bisa semacam spring lah, nggak tahu di mana ini. Di sini atau di sini itu adalah spring. Lihat volumenya nih Bapak Ibu. Ya. Ini volumenya yang warna hijau ini besar. Mungkin ini spring, ini fase C. Ini D, low, high, high, low, high, high. Ini fase D. Ini menjadi the best time. The best time for buying. Pak, telat. Enggak. Kalau Bapak Ibu ikut alert robot, dia suruh belinya di bulan 10 nih. Ya, jadi kalau sekarang yang kayak saya sudah beli di sini ya let profit run lah. Tinggal kita lihat kalau weekly-nya kan dia bilang mengatakan bahwa oh, itu sudah selling, sudah ekstrim, harusnya turun. Oke, kita lanjutin. Ini the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Sudah diberikan kesempatan untuk membeli ya di bulan Desember. Ini adalah second chance to buy. Oke, jadi dia tidak ujuk-ujuk tiba SMA sekarang dipilih. Harusnya Bapak Ibu belinya second chance to buy-nya di bulan Desember sekitar harga 1.500 160 ya, 150 160 di sini. Sekarang sudah masuk markup. Sudah ke atas. Lalu sampai mana naiknya? Nah, kita lihat. Oke. Jadi struktur Wyckoff-nya seperti saya janjikan sudah kita baca. Let profit run. Sekarang kita lihat daily dulu, VPA SCMA. Kita lihat daily. Daily-nya ekstrim, dia butuh koreksi nih. Jadi jangan hajar kanan ya Bapak Ibu. Nah, ini dia volumenya di bawah rata-rata hari Jumat. Demo indicate strength, volumenya trennya sudah up. Jadi kemungkinan sekarang ini terjadi supply and demand pertarungan. Kalaupun dia turun, mungkin dia turun ke 200-an ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau turun ke 200 untuk naik lagi gitu. Dia butuh pullback dulu. Oke, sekarang kita lihat VBP-nya. VBP kita mau lihat kalaupun naik sampai mana sih VBP monthly SCMA. Kita mau lihat. Kalau dia oke. Nah, ini saya nggak tahu kebetulan atau seperti apa ya. Bapak Ibu bisa lihat
kita punya ini demand zone. Ini demand zone ya, ini demand zone, jelas sekali. Dan candle monthly-nya tertahan di supply sekarang. Jadi orang nyangkut di zona ini nih banyak nih Bapak Ibu ya. Jadi naik ke atas, supply-nya mulai keluar. Jadi dia akan turun pullback. Membentuk low high, sekarang dia kalau kita baca, kalau ini tidak berhasil ditembus dan orang-orang yang nyangkut di sini akan jualan, supply meningkat, harga akan turun. Nah, ini kita akan dia turun. Jadi kalau besok pullback, nggak usah kaget Bapak Ibu ini. Karena sudah ekstrim, maka dia akan ada koreksi dulu. Kita nggak tahu sampai mana, nanti kita lihat di weekly atau daily. Dia akan membentuk high low. Ini adalah low, ini high, dia akan turun high low. Mudah-mudahan dia berhasil jebol untuk higher high. Nanti bicara lagi lah, di sini ada supply lagi ya. Ya, kelihatan itu. Jadi jangan langsung beli sekarang. Justru kita berdoa turun. Yang mau sell on strength boleh ya, karena supply-nya bertarung dengan supply yang keluar. BBP weekly SCMA. Oke, di sini juga kita kelihatan ini adalah zona supply. Sebesar ini adalah supply zone. Jadi dia ya, di sini kita lihat ini ada sell mother candle. Semenjak dia keluar belum ada yang ngetes. Ini mungkin paling setinggi-tingginya akan dites. Jadi ini kalau naik ke atas, ini yang jual banyak nih Bapak Ibu ya. Sell on strength-nya banyak. Nah, di sini sekarang menjadi supply independent. Jadi kalaupun pullback-nya pendek, dia sampai di sini, tarik garis. Ya, dari sini atau sampai high-nya, sampai 200. Mudah-mudahan masuk lagi demand untuk naik ke atas. Tergantung demand-nya sekarang siapa, apakah MTech atau siapa ya. Tapi kalau MTech malah profit taking, ya dia akan jatuh lagi. Selesai sudah siklusnya, sini distribusi, ini marking down. Nah, karena sebagian orang besok mungkin dengan supply meningkat itu bertandanya dia extreme greed, maka memancing supply untuk masuk. Oke, sekarang kita lihat di VBP composite. Sebenarnya cukup itu saja kalau weekly ya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen detail bisa lihat di ini ya. Kok composite VBP SCMA. Oh ya, nggak kelihatan. Jadi kalau dia turun, kemanakah dia posisi turun? Oh, ini ada demand yang menahan. Oke, kita sudah punya demand ini ya. Tapi kalau ini jebol, maka kita akan punya ini. Ya, ini. Jadi kalau udah jebol, turun ke 200, di bawah 200 ini akan ada orang yang buy on weakness. Ya, mudah-mudahan ya. Ini karena kita punya demand zone yang kuat di sini Bapak Ibu. Menahan untuk mudah-mudahan naik ke atas. Jadi kalau turun, karena sudah weekly-nya turun, dia turun agak dalam karena weekly yang sudah ekstrim. Gitu. Kecuali bandarnya berkeinginan berbeda. Baik, berikutnya kita lihat dengan PIF SCMA. Bagaimana foreign flow terakhir untuk SCMA. SCMA ini agak unik ya Bapak Ibu. Kelihatan sejak awal asingnya distribusi terus nih Bapak Ibu. Bahkan hari Jumat terakhir itu asingnya net sell minus 3,0 ya, 3 miliar. Dan dalam 5 hari net sell-nya 4 miliar. Dalam 20 hari asingnya net sell 37,9 miliar. Dalam 60 hari ada 277,7 miliar asingnya net sell. Dalam 100 hari 342,5 asingnya net sell. Jadi dia antara pergerakan saham dengan asing ini dia divergen. Jadi bisa kita definisikan kesimpulannya untuk SMA ini adalah bandarnya lokal ya, bandar lokal. Asingnya coba keluar Bapak Ibu, memanfaatkan kenaikan, asingnya keluar, tapi tidak banyak juga. Tapi sahamnya tetap naik kemarin kita lihat. Jadi kita tidak usah sibuk-sibuk cari broker asing foreign flow untuk SMA karena memang asingnya dia kelihatan bukannya mengendalikan. Oke, seperti itu saja. Saya cukup singkat kita untuk SMA. Curve-nya sudah terbaca. Kesimpulannya dia bermain di weekly. Kalau punya let profit run atau kalau mau sell on strength, kita carilah zona supply di weekly-nya. Oke, berikutnya Antam. Alert Antam. Untuk Antam ini Bapak Ibu selama bulan Februari ini cukup signifikan sebenarnya. Dia cukup banyak ya Bapak Ibu. Dia keluar terus udah 3 kali. Sentimennya mungkin sentimen emas dan
Biasa itu ya, kalau emas menjadi safe haven, maka Antam juga ini. Atau Antam juga kan ada nikelnya juga ya, kalau nggak salah, mungkin juga terbawa oleh sentimen nikel. Baik, sekarang kita akan cek dulu Speedo Antam untuk hari Jumat. Dia berada di zona grid, artinya Antam ini demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan W Speedo Antam. Kita lihat, ya, weekly-nya grid, daily-nya grid, demand lebih besar daripada supply baik di weekly maupun daily. Kita cek dengan Star Antam. Star Antam untuk daily ya Bapak Ibu. Oh, dia sudah naik ke zona grid ya, sangat kuat. Tapi mudah-mudahan dia tidak memendek atau berbelok. Oke, itu dulu. Weekly-nya mohon maaf, rotasi saham weekly-nya belum selesai, diperbaiki database-nya. Sekarang kita mulai saja VPA monthly Antam. Kita akan melihat struktur Antam seperti apa untuk Wyckoff-nya. Jadi Antam ini di antara struktur Wyckoff besar, dia ada sudah bergerak-gerak weekly siklus Wyckoff kecil. Nah, di pandemik dia bergerak luar biasa. Dia naik ya, ini karena ada berita dari Indonesian Battery Company, tapi sekarang nggak tahu kabarnya seperti apa, kayaknya tidak seperti yang dibayangkan. Dia selling climax di sini, buying climax, lalu dia turun, pullback ya, koreksi. Nah, sekarang kita punya bottom untuk siklus besarnya di 1175. Sekarang dia coba bermain di sini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dia bisa membentuk low, high. Sekarang dia menjadi high low, yang kita tunggu adalah nanti higher high. Jadi memang sedang ada perjalanan. Kalau sudah terbentuk nanti sini higher high, maka kita sudah punya ready to uptrend. Mungkin dia melanjutkan siklus. Paling enggak siklusnya dimain di weekly lah. Oke. Kalau monthly kita masih tanggal 21, belum selesai perjalanannya. Kita lihat VPA weekly Antam. Kita lihat dulu. Untuk weekly-nya, mudah-mudahan dia siklus Wyckoff-nya bermain di weekly. Oke, ini untuk weekly. Bapak Ibu bisa lihat kalau weekly faktanya dia markdown ya sejak April. Kalau kita definisikan ini menjadi selling climax, ini auto rally, ini secondary test. Ya, mudah-mudahan chunk of character sudah ada. Lalu dia bergerak. Mungkin ini fase B-nya ya. Karena ini kita punya volume-volume kecil-kecil. Ini juga sekarang dia sedang melakukan akumulasi nih sebenarnya sejak bulan November mungkin, Oktober, November, Desember dia terjadi akumulasi. Fase B. Sekarang kita kalau berrezeki dia akan turun dulu untuk tes. Ada spring. Kalau nggak ada spring di weekly-nya ya kita lihat nanti di daily-nya. Ya ada spring. Kalau nggak ada kita tunggu dia break 1765 sebagai the best time for buying. Dia butuh break 1765 ya Bapak Ibu. Ini sudah ada tutorial trading plan-nya. Kalau dia ternyata weekly-nya close di bawah 1200 berarti melanjutkan siklus besar dari downtrend. Jadi ini batasan kita bahwa weekly-nya jangan sampai close di bawah 1200 inilah ya. Jadi sekarang volumenya juga meningkat, price-nya juga meningkat. Jadi bagus kalau untuk volume price dia 3 candle terakhir ya dia volumenya meningkat, price-nya meningkat. Kita tunggu close ini. Kita tunggu fase C atau fase D. Fase C, fase D di Wyckoff adalah Wyckoff buying zone. Jadi kita sekarang biarkan dia berjalan di situ untuk weekly. Nah, struktur weekly-nya kesimpulannya di Antam, struktur weekly Wyckoff-nya mungkin masih di fase B. Kita menunggu dia langsung break fase D atau kalau kita beruntung dikasih dulu fase C. Kalau fase C biasanya kita naiknya tinggi itu. Valid dia. Oke, sekarang kita lihat ke daily VPA Antam. Nah, di bulan Oktober atau di bulan mana itu ya, kita sudah ada the best time for buying. Di bulan Agustus, maaf ya. Bulan Agustus ini menjadi the best time for buying. Nah, second chance to buy, dia naik bergerak karena kayaknya main di weekly. Strukturnya seperti ini ya. Nah, untuk hari Jumat, dia ada down bar, bearish sign, tapi oh iya, volumenya di bawah volume kemarin, tapi di atas rata-rata ya. Jadi kalau lihat volumenya di atas rata-rata, spiritnya juga di atas rata-rata. Ini sudah ada sinyal buying climax ya.
potensial buying climax, maka kalau ada sinyal potensial buying climax dia harus turun dulu mencari demand zone di sini. Nanti kita lihat di daily demand zone-nya di mana. Kemarin saya pikirkan mulai turunnya ke sini. Jadi justru di sini kita atur untuk beli. Biasanya dia akan mengetes ini lagi, ya dia akan mengetes ke bawah supaya ada, oh ini ada gap, aduh, ada gap ya. Jadi skenario terburuk Bapak Ibu untuk daily-nya dia bisa turun ke gap ini. Dia tutup dulu gap ini ya, itu dia beratnya di situ kalau Antam ini. Jadi kalau dia turun sampai tutup gap, kita nggak usah terlalu panik karena ada gap yang harus ditutup. Apa boleh buat lah ada gapnya di situ. Yang mau profit taking silahkan saja ya menurut saya. Tapi kalau masih mau nunggu di gap ya silahkan, bebas saja. Masalahnya ini ada gap, kalau nggak ada gap kita bisa yakin itu. Sekarang kita lihat VBP weekly Antam. Kita mau lihat supply and demand-nya di Antam karena kita asumsikan dia bermain di Antam. Oh, supply zone-nya masih jauh ya Bapak Ibu. Jadi kalau target untuk Antam ini kita masih bisa mudah-mudahan kena di 2000. Oke, ini adalah low, ini adalah high, high low, higher high, high low, higher high. Sekarang ini high low. Mudah-mudahan dia higher high dan sampai 2000 itu bisa profit taking. Ya, TP ada di 2000-an. Mudah-mudahan sampai karena ini banyak yang nyangkut nih. Kalau Bapak Ibu nggak profit taking di 2000, yang nyangkut di harga 2000 banyak, mereka akan ini. Jadi tapi jualnya jangan banyak-banyak, 50%. Kenapa? Di weekly-nya kita punya gap down. Jadi kalau kita sudah profit taking, ya nanti stop loss-nya dinaikkan. Kalau kita beriziki, mungkin dia bisa naik ke 2800. Chart mengatakan seperti itu. Tapi kalau udah close bentuk new low di sini, itu ceritanya sudah selesai nih. Ini marking up, distribusi marking down. Berarti wyckoff weekly-nya cuma segini saja. Apa boleh buat? Oke, kita lihat di daily VBP Antam. Iya. Kalau di daily kita punya sebenarnya ini ada demand zone. Tarik garis, sentuh sedikit. Ini dia. Lalu di sini juga ada demand zone. Oh, ini rally base rally ada sedikit. Jadi ini sekarang tertahan. Mudah-mudahan dia tidak sampai bawah ya. Ini karena lihat volumenya di situ. Mudah-mudahan sampai ini naik lagi. Atau kalaupun dia turun ke bawah, rebound rally base rally. Ini yang dites sama dia untuk naik. Kalaupun tidak, ya mudah-mudahan paling dalam dia turunnya nutup gap lah. Ini ada gap, jadi tidak bisa saya tutup-tutupi. Ya ada gap. Saya nggak tahu kapan tutupnya. Bisa 3 minggu lagi, bisa sebulan, bisa 3 bulan, 3 tahun. Tapi biasanya akan tutup ya. Oke, itu dia kesimpulannya. Jadi di weekly-nya masih fase B, di daily-nya akan koreksi dulu karena ada gap. Berikutnya kalau kita lihat dia foreign flow, kita lanjut foreign flow untuk Antam. Mari kita cek chart foreign flow untuk Antam. Ini Antam ini dia Bapak Ibu asingnya cukup bagus kemarin sejak ada alert. Kita lihat asing untuk hari Jumatnya memang ada net buy juga 34,7 miliar. Dalam 5 hari net buy-nya 246,6 miliar. Dalam 20 hari net buy meningkat 297,19 miliar. Dalam 60 hari net buy bertambah 337,3 miliar. Dalam 1 hari net buy-nya menjadi makin besar 934. Jadi sejak bottoming di bulan September asingnya terus akumulasi sekarang ya Bapak Ibu. Itu dia. Ini ada yang hilang di chartnya sebentar. Baik Bapak Ibu, itu Antamnya. Jadi Antam ini tambahannya dia asingnya cukup signifikan untuk mendorong harga ke atas. Cuman kalau koreksi sedikit kita bisa tunggu di gapnya. Itu ada gap. Itu masalahnya ada gap, saya tidak bisa bohong-bohong itu. Dan nanti kalau mau buy on weakness, tunggu saja diatur di zona demand. Karena target kita di Antam ini ada supply zone di angka 2000. Mudah-mudahan rezeki kita besar ya. Sampai 2000 cukuplah dulu sementara. Oke, kita cek saham berikutnya adalah BRPT. BRPT ini faktanya adalah punya Om Prajogo Pangestu. Dia bergerak agak sedikit random ya. Nanti polanya kita cari. Kalau dulu kalau mau dipaksakan dengan wyckoff ya susah. Jadi BRPT ini saya beli kalau dia di bawah 800, kalau saya jual di atas 1000 atau 1200 ke atas itu saya sell on strength. Itu strategi saya untuk BRPT. Mudah-mudahan tetap berjalan. Karena selama ini profit. Kita cek dulu alert BRPT. BRPT ini
Terus keluar, ya siklusnya memang begitu naik turun nggak kemana-mana. Wake off-nya juga nanti kita lihat sulit untuk dibaca. Kita tes dengan setelah dia alert, kita cek dengan Speedo BRPT. Speedo BRPT untuk penutupan hari Jumat, BRPT ini berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan W Speedo BRPT. Nah, dari weekly kita bisa detect dia berada di zona fear, artinya supply-nya secara weekly lebih besar daripada demand ya. Tapi di daily-nya netral, artinya daily-nya bergerak duluan. Demand-nya ada ini. Kita cek dengan start BRPT daily. Oh, dia kehilangan momentum. Dia sempat menguat tapi kehilangan momentum. Kita tunggu mudah-mudahan ada demand masuk untuk bergerak ke kanan. Dia jatuh ya, Bapak Ibu. Power price-nya tidak terlalu kuat. Dia jatuh ke bawah. Dia masuk zona segitiga ini. Kalau dia mengarah aja ke hope, walaupun belum masuk, kita sebut habis panik terbitlah hope. Oke, kita lihat dengan VPA monthly untuk struktur besar BRPT. Ini dia, saya sampaikan bahwa siklus wake off-nya agak susah diidentifikasi karena memang bandarnya suka-suka dia ya. Para Prajogo Pangestu punya 70 sekian, jadi kalau ada yang mau menggoreng atau mengotak-atik BRPT, ya sesuai dengan keinginan Prajogo Pangestu aja. Ini adalah fase akumulasi. Ini dulu teman-teman yang sudah ikut robot ya, mulai 2016 marking up. Nah, di sini mulai ada siklus distribusi marking down ya. Sekarang dia punya siklus 1. Ini pola 2. Ini pola 3 ya, pola 3. Nanti mungkin berulang lagi pola seperti ini. Dia bergerak beli di bawah, jual di atas, beli bawah, jual di atas. Nanti mungkin bolak-balik di sini ya. Dia beli di bawah 800 kita beli, di atas 1000 kita jual. Pola-polanya seperti itu. Kalau kita lihat monthly-nya ya volumenya mengecil, tidak signifikan ya. Monthly-nya seperti itu. Kalau batasannya adalah 710. Kalau close di bawah 710 atau di bawah 700, mungkin dia akan siklus berikutnya. Mungkin selama ini adalah proses distribusi atau apalah ya, Bapak Ibu, saya tidak tahu polanya agak sulit ini. Mungkin mainnya di atas monthly, mungkin pakai yearly ya, Bapak Ibu, karena ini marking up, mungkin sedang terjadi distribusi. Mungkin di yearly-nya ini adalah uptrust, kalau turun dia bisa ke bawah ini lagi ya. Agak susah juga ini BRPT. VPA weekly BRPT. Jadi selama acuannya gini, karena kita tahu siapa pemain utamanya, yaitu Prajogo Pangestu. Selama Prajogo Pangestu belum terdeteksi jualan, ya kita manfaatin aja volatilitasnya gitu. Kan yang mengendalikan sudah jelas. Ini adalah marking distribusi akumulasi, ini adalah marking up, distribusi marking down. Nanti di sini beli lagi, nanti naik ke atas, jual. Begitulah polanya main di daily. Jadi dia kalau di bawah 800 saya akumulasi. Nanti kalau di atas 1000 sampai 1100 sampai 1200 saya jual lagi nih Bapak Ibu. Marginnya 1000 lah, ke atas jual, di bawah beli, ya lumayan lah. Begitu aja sementara dan tidak berani banyak-banyak juga saya di BRPT. Jelas ya, cuman itu yang bisa saya sampaikan karena polanya seperti itu. Susah. Tapi di antara susah itulah orang kabur ya kita manfaatin. Cuman risk management harus diatur, jangan banyak-banyak. Biasanya masuk 10 juta, misalnya kalau di saham lain yang lagi siklus wake off-nya kelihatan, kita masuk 10 juta misalnya. Di dalam BRPT ini kita masuknya setengah saja, 5 juta itu. Jadi risknya tidak terlalu besar. Oke, kita itu selanjutnya kita lihat VPA BRPT. Bagaimana daily-nya? Oh iya ya, Bapak Ibu ya. Jadi di daily ini ada gap. Kita harus mencatat di mana ada gap. Selling climax, authorization, secondary test. Dia naik. Ini siklus kecil ini adalah marking up. Atau inilah ya fasenya itu. Main time frame-nya time frame kecil ya, Bapak Ibu. Ini adalah uptrust, high low low high low low. Jadi ya saya masih punya buy on weakness sampai 700 ini. Jadi kalau dia turun ini beli misalnya 1 lot, 2 lot, 3 lot di bentuknya piramida. Jadi kalau kena 785 juga saya masih punya buy on weakness di bawah ini Bapak Ibu ya. Selama saya deteksi belum ada jualan dari Prajogo Pangestu. Lalu di sini kita lihat ada gap, dia coba nutup gap, tidak berhasil. Kalau begini membuat saya lebih konservatif. Jadi saya belinya dikit-dikit saja nih Bapak Ibu, colek di bawahnya nanti sampai pokoknya 700
Di bawah 700 saya exit untuk BRPT. Nanti kalau dia kena 785, saya beli di sini, kena 1000, saya jual ke atas gitu. Sell on strength saja ke atas. Itu yang bisa saya gambarkan. Wyckoff nya cuma bisa bermain di daily, time frame lebih kecil, mungkin time frame-nya 60 menit kali ini baru kelihatan Wyckoff nya. Tapi kalau kita lihat di daily-nya uh, uh, ada exception lah, ada pengecualian karena memang dominan pemilik sahamnya dipegang oleh segelintir orang ini. Kita lihat VBP weekly BRPT, bagaimana supply and demand zone-nya. Kita lihat weekly, ya dia sekarang sedang tertahan di supply and demand zone. Tetapi kenapa saya masih di bawah? Karena ada ini nih. Pak Roy kenapa masih pegang sampai dia 700? Karena ada ini nih, demand zone di bawahnya yang terdeteksinya dipakai nanti monthly ya. Jadi kalau di bawah ini, sebenarnya di bawah ini ada demand zone. Maka saya masih buy on weakness sampai bawah. Itu untuk kesimpulan dari BRPT lah, demand zone-nya. Kita lihat di daily, VBP, BRPT. Jadi semakin buruk BRPT, semakin dia jatuh, saya malah mungkin akan kena buy on weakness saya. Jadi kalau kita lihat siklusnya, waktu di sini di atas sudah ada supply zone. Begitu dia naik ke atas, supply masuk, dia turun lagi. Nah, kalau di sini dia di bawah ada demand. Kalau dia naik ke atas, mungkin 1000-an ini sampai atas ini saya akan sell on strength lagi lah. Begitu aja polanya Bapak Ibu. Oke, kita lihat foreign flow PIF BRPT. Oke, berikut ini ada chart foreign flow untuk BRPT. Ini ada juga ya akhirnya asing yang akumulasi. Jadi seperti ini ciri-ciri dia di drop atau di dump dari indeks mungkin MSCI lah, FTSE atau apapun. Ini biasanya asing ngebanting buang barang, tapi dia tidak pengen harganya jatuh hingga dia masih tetap dapat harga yang lumayan. Dia jatuh. Di sini kita lihat ada asing masuk nih, tapi tentu bukan dari indeks-indeks ini ya, karena dia sangat dijauhi oleh indeks-indeks. Mungkin trader Singapura ya atau siapalah kita nggak tahu. Asingnya tetap ada net buy 352 miliar di saham BRPT kemarin hari Jumat jam 5 hari 12,6 miliar net buy, tetapi dalam 20 hari dia net sell minus 27,2 miliar. Dalam 60 hari net sell-nya menjadi minus 107,62 miliar. Dalam satu hari ada 238,8 miliar asingnya masih net sell. Karena memang besar ya di bulan November ini. Oke, itu dia kesimpulan untuk BRPT. Wyckoff struktur besarnya, polanya agak berbeda. Mungkin susah dideteksi di monthly. Mungkin dominan di yearly. Kita sudah lihat, jangan sampai close tadi di bawah 700 sekian. Mainnya di weekly juga tidak terdeteksi. Hingga mainnya akhirnya di daily ya. Saya sudah jelasin. Mainnya kalau turun di bawah 800 kita buy. Kalau naik di atas 1000 sampai 1200 atau 1100 kita sell. Karena ada supply di sana. Itu kesimpulan untuk BRPT ya. Sekarang kita lanjutkan untuk saham terbaik pilihan Bapak Ibu lainnya adalah BTPS. Kita cek alert BTPS. Salah. Alert BTPS. Salah ketik, jadi nggak ada. Nah, BTPS ini boleh kita katakan fresh. Fresh ini Bapak Ibu ya. Tanggal 17 dia alertnya fresh. Sebelumnya tidak ada. Mungkin mudah-mudahan sudah ada bottoming. Kita cek dengan Speedo BTPS untuk hari Jumat. Hari Jumat dia berada di zona grid. Boleh kita katakan demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau supply speedometer berada di zona grid. Kita lihat dengan star BTPS. Tunggu dulu. Weekly-nya. W Speedo BTPS. Oke. Untuk weekly-nya juga dia demand-nya lebih besar daripada supply. Hingga dia berada di zona grid. Oke, kita cek dengan star BTPS. Bagaimana rotasi sahamnya? Rotasi saham BTPS dia berada di zona grid. Ini weekly-nya sebenarnya bagus, tapi mudah-mudahan minggu depan weekly-nya sudah selesai nih. Lagi saya kerjakan. Baik, kita lihat struktur Wyckoff-nya. VPA monthly BTPS. Dia kayaknya sepertinya siklus besarnya sudah selesai. Ya, siklus besarnya sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi jangan berharap BTPS ini akan sampai ke 5.000. Wah, ini yang IPO saja sudah bottom ini ya Bapak Ibu harusnya. Kita ada IPO, marking up, distribusi, marking down ya. Jadi distribusinya cukup panjang juga. Di antara distribusi besar ada distribusi kecil nih. Ya, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, gitu dia. Tapi kalau struktur besarnya jelas ini marking up, distribusi. Jadi biasanya secara teori yang di sini kan nyangkut. Yang di sini nyangkut, yang di sini nyangkut ya di 4.000. Jadi
yang kalau seandainya saja saham ini sampai 4.000, yang nyangkut di sini akan keluar. Nah, kalaupun berhasil tembus 4.500, sini keluar. Saking besarnya supply yang nyangkut itu, maka dia biasanya baru naik sedikit sudah diturunin. Misalnya di sini ya, banyak yang nyangkut di 2000 ya atau 2350. Baru kena di sini ini sudah banyak nih yang nyangkut itu keluar, maka dia turun lagi. Kenapa? Supply lebih besar daripada demand. Secara di textbook kalau belajar Wyckoff itu, belajar di kelas juga saya sudah jelasin, biasanya sekali struktur Wyckoff besar terjadi di monthly, di weekly-nya atau daily-nya jarang bisa 2 kali. Jarang ya, artinya bukan tidak ada. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly BTPS. Salah. Oh ya, di sini. Apa yang terjadi di weekly-nya? Jelas, marking down. Nah, ini kita harus opportunity. Saya berapa kali bikin BTPS ini dia turun terus ya, marking down. Mark down. Ciri-cirinya adalah terlalu bentuk lower low. Sekarang lower low-nya di mana? 860 ya Bapak Ibu. Di sini kita nanti lihat, mungkin dia nggak kelihatan tapi yang jelas mungkin dia sini adalah selling climax, auto release, secondary test. Sekarang kita lihat mungkin fase di sana adalah akumulasi. Volumenya kecil-kecil, berarti mungkin mainnya kalau di weekly dia belum menjadi the best time for buying, masih lama. Mungkin di daily ini mainnya ya. Jadi kesimpulannya kita akan cek di daily. Bagus kalau di daily entry-nya risk-nya kecil. VPA BTPS. Oke. Nah, sekarang kita mainnya di daily. Nah, ini enak nih ya Bapak Ibu, jelas sekali. Ini sudah kami bahas di workshop trading as basis dan volume price analysis. Ini markdown. Ini adalah selling climax. Ini adalah auto rally, ini adalah secondary test. Mungkin ini fase B-nya ya Bapak Ibu. Tapi ini kalau kita lihat, ini ada stop loss hunter, ini mungkin spring. Mungkin ya. Setelah itu masuk fase D. Nah, D dia coba lagi ada kecil-kecil lagi. Ya, biasa tuh ciri-ciri di fase D. Maka ini menjadi the best time for buying. Jadi Bapak Ibu belinya kemarin pas alert ini, itu disebut dengan the best time for buying. Nah, kalau kita ketinggalan, maka dia akan turun lagi secara textbook. Dia mengatakan setelah the best time for buying, dia naik, dia akan turun. Disebut dengan second chance to buy. Nah, sekarang jadi sejak 4 hari yang lalu, harusnya Bapak Ibu kita pasang buy on weakness ini. Siapa yang sudah dapat ya? Biasanya dia akan mengetes ini. Ya, sekarang dia tes. Selanjutnya apa? Ada 2 skenario lah. Yang doa kita adalah yang sudah buy on weakness, dia naik ke atas, melanjut markup. Kalau udah markup, sudah ketinggalan di daily-nya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu masih mau, ya order buy on weakness-nya masih ada sampai bawah. Biarkan saja ya. Jadi jaga atas ini, 1100 dipasang order 1035. Supaya kalau dia naik ke atas masih dapat barangnya. Oke. Yang bagusnya ya, saat dia pullback, volumenya kecil. Kalau dia pullback, volumenya besar, itu berbahaya. Oke. Itu kesimpulan untuk BTPS dari volume price. Kesimpulannya adalah dia Wyckoff-nya bermain di daily. Sekarang ini sejak alert adalah kesempatan Bapak Ibu untuk buy on weakness pada saat dia pullback. Disebut dengan second chance to buy. Kita nggak tahu apakah akan diberikan third chance to buy. Yang pasti yang kalau supaya aman, 1035 dipasang buy, stop loss-nya bisa di bawah ini ya. Stop loss-nya harusnya di sini atau di bawah 875. Stop loss itu di 865 lah ya. 2 tick di bawah ini. Itu dia stop loss. Pak, jualnya di mana? 1400. Jual setengah. Ya, di sini ada disebut dengan sell mother candle. Nih, nanti tarik garisnya berapa. Risk reward rasionya mudah-mudahan bagus. Oke, itu kesimpulan untuk BTPS. Dia bermain di daily. Sekarang kita akan lanjutkan dengan VBP weekly BTPS. Mungkin 1400 ada supply. Ya ada di sini dia. Jadi Bapak Ibu di sini ada supply. Orang-orang yang nyangkut ini banyak nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau kena 1200 1400 itu bisa profit taking. Jadi buat trading plan-nya jualnya di 1400, jual setengah. Nanti sisanya jual di mana? Di sini. Karena ada supply. Jangan jual semua ya. Jadi kita makan dulu yang di sini. Kalau kita profit taking, nanti kita kejar lagi di 2000 jualannya. Oke, itu untuk BTPS. Kita lihat di VBP BTPS di daily. Oke, untuk di daily, di sini ada supply juga. Nanti di sini akan ada rejection, tapi target kita ini ya, candle yang ini, sell mother candle. Kita sebut dengan sell mother candle sekitar 1350 sampai 1400.
Kalau dia turun, Pak, kalau dia turun, saya belum punya barang. Berdoalah supaya dia turun sampai sini. Nanti turun sampai sini, Bapak Ibu, kita buy on weakness sangat banyak nih. Ya, supaya dia ini jangan sampai close di bawah tadi stop loss, exit berarti. Oke, sekarang kita lanjut dengan foreign flow BTPS. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk BTPS, di mana asingnya kalau kita lihat ada korelasi dengan lokalnya di saat asingnya keluar. Kebetulan sahamnya juga turun di sini ya, lalu bottoming. Di sini asingnya juga tidak keluar, masuknya juga mulai ada, mulai naik dia ke atas. Ini kelihatan nih rapat tipis, dia mulai golden cross, kalau melebar asingnya mulai naik. Besok kalau mau buy on weakness bisa tunggu di 950, 935, 915. Kalau dia turun ke bawah itu kita buy on weakness saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia mantul di ini. Saya nggak tahu nih ada gap atau tidak. Mudah-mudahan tidak. Dia bisa naik ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa jaga atas ya supaya kita nggak FOMO nanti. Jagalah satu lot lah situ. Oke. Begitu dia Bapak Ibu untuk BTTPS. Simpulannya sudah jelas tadi saya sampaikan. Sekarang kita lanjutkan untuk saham terakhir Akra. Alert Akra. Saya belum punya nih Akra nih. Akra kalau kita lihat dia konsisten keluar alertnya bulan 11 ada, 12 ada, 1 ada, bulan 2 ada. Konsisten nih. Kita cek dengan Speedo Akra. Akra untuk daily dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Akra. Akra juga kalau di daily dia sudutnya sudah tinggi nih. 45 derajat, artinya maksimum resultan. Antara price dan volume dia sudah maksimum pergerakannya ini kuat ya, relatif terhadap komposit tentunya. Untuk tanggal 21 kita cek dengan VPA monthly Akra. Saya rasa sudah ini. Oh iya, ini sudah ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada yang bilang, Pak Roy, masa nggak ada yang mungkin 2 kali? Ya, mungkin saja, tapi dia nggak bisa lebih tinggi jauh-jauh. Karena ini supply yang nyangkut di sini banyak. Kalaupun dia naik ke atas, ya supply-nya masuk lah. Gitu. Sekarang, kalau kita lihat siklusnya, ya dia bolak-balik begini saja nih. Ini distribusi, ini marking down. Ini akumulasi pandemik, ini marking up. Sekarang distribusi, dia marking down. Ini rentan ya. Resiko tinggi. Oh ya, saya baru ingat kenapa saya tidak punya. Karena resikonya tinggi nih Bapak Ibu. Stop loss jangan sampai dia close di bawah 1030. Jangan sampai di sini. Paling nggak stop loss kita ada di 1020. Mulai ke bawah ini stop loss. Karena dia sedang marking down. Dia kan marking up sudah. Markup sudah. Distribusi sudah. Ini markdown kan. Jangan sampai dia turun ke bawah, dia akan ketemu lagi di 400, itu berbahaya. Oke, monthly-nya seperti itu, tapi kan belum selesai ya. Kita volumenya kecil untuk monthly, sekarang kita lihat weekly. VPA weekly Akra. Kalau ada rezekinya di weekly atau daily ya kita makan dulu. Ya, ini dia untuk weekly Akra, ini adalah marking up, ini adalah distribusi. Oh, ini uptrust after distribusi. Saya tidak menyarankan untuk masuk Akra ya, Bapak Ibu, berbahaya ini ya. Kalau ada yang bisa pullback, exit. Kalau dari struktur, maaf. Ini adalah uptrust after distribution. Yang mana? Ini boleh. Ini adalah the best time. The best time for selling di weekly ya. Jelas sekali. Oke, dia suruh jual di sini nih. Waktu pertama kali break dengan candle besar. Dia suruh jual di sini. Tapi setelah itu dia naik lagi ke atas untuk memberikan second chance. Kesempatan kedua to sell. Jadi dia kasih kesempatan kedua untuk sell dan langsung dia sini ada sinyal sell. Nah, itu divalidasi oleh candle merah dengan sinyal ini. Dia turun nih ke bawah. Berbahaya kan? Nah, nanti high low, low high, lower low, low high, lower low, ini low high. Ya, ini low high. Kalau dia tidak berhasil close di atas yang low high weekly, ya bahaya ya. Karena ada supply di sini. Dia akan turun ke bawah. Kalau dia close di bawah sini, maka melanjutkan.
Nah, ini nanti mungkin ada harapan bermain di daily. Ini weekly ya. Jadi kalau struktur besarnya itu susah dilawan oleh daily. Main cepat aja, berarti sarannya Akra ini main cepat di daily ya. Karena setinggi-tingginya kita di 1600 itulah targetnya. 1650 ini di sini ada sell mother candle dengan sinyal yang kuat nih. Uptrend malah sinyalnya itu untuk ini ya. Sekarang kita cek dengan VPA Akra. Mungkin mainnya di daily lah apa rezekinya. Oke, di daily berarti si 1600 ada sell mother candle nih. Kita jangan sampai dia bisa profit taking di sekitar ini nih. 1600-an ya, Bapak Ibu. Oke, dia markdown. Ini hyperdomic ya. Ini adalah sinyalnya apa namanya ini? Downtrust bar atau ada sinyal di sini, stopping volume, stepping out. Nah, sekarang dia ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah belum akhir high ya. Jadi bermainnya rentangnya kecil saja Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau memang mau buy on weakness di Akra, mau pegang Akra, tunggu dia koreksi ke demand zone di sini. Dengan stop loss 1075 kurang 2 tick, berarti stop lossnya 1065 ya, 1065. Jadi belinya nanti di mana? Ya ini Bapak Ibu jaga satu tick di atas, tapi satu lot sajalah menurut saya 1270. Baru di sini nanti kita buy on weakness banyak. Kalaupun dia jebol, kita exit. Karena lihat pergerakan volumenya juga tidak signifikan juga ya. Takutnya tadi dia melanjutkan pergerakan di weekly dan monthly-nya. Kita cek dengan VBP weekly Akra. Kalaupun masih akumulasi itu panjang. Oh, kalau dari VBP-nya, kalau dari VBP-nya, Bapak Ibu bisa lihat kita punya supply zone di sini. Jadi kena 1400 juga bisa jual nih ke atas. Kalau ke atas bisa exit nih Bapak Ibu ya, karena risiko. Ada risiko di sini. Supply zone-nya sangat besar. Jadi kalaupun dia pullback sampai ke atas ini, supply-nya akan masuk lah. Bahkan sampai di sini cuman nih. Ya sampai sini nih. Sampai di sini saja malah. Kalau kita lihat ini ya. Ini karena ada ekor ini saja nih, maka saya tarik garis. Sampai di sini bisa turun lagi ke bawah. Makan dulu apa yang ada lah. Kita pakai daily saja kalau yang punya Akra. VBP Akra. Iya. Ini ada supply jelas. Supply zone. Dari sini sampai atas ya, besar ya. Jadi ya ini ada gap, nggak tahu sudah ditutup atau tidak. Ini ada support, nanti dia akan menjadi resisten. Ya 1400 lah. Tipis ya Bapak Ibu. Ini kekhawatiran, kalau saya kekhawatirannya lihat monthly-nya trennya dia markdown. Jadi kita bisa manfaatin volatilitas di daily saja. Mainnya jangan berharap dia sampai ke puncak weekly-nya ini karena supply zone-nya cukup kuat. Ini sell mother candle. Ini orang-orang pada nyangkut di sini semua. Jadi kalaupun harga naik, yang pasti yang nyangkut di 1500 ini akan keluar nih. Yang pasti kesimpulannya untuk BRPT Akra stop loss-nya dijaga sampai minimum weekly-nya dia sudah membentuk new higher high lah. Berikutnya kita cek foreign flow untuk Akra dengan perintah PIF. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Akra, AKR Corporindo, Bapak Ibu. Aslinya juga volatilitasnya tinggi, pergerakan saham ada korelasi mungkin ya, tapi tidak segitunya. Mungkin dia bukan penggerak driver dari pergerakan Akra, mungkin lokal juga ini. Kalau Bapak Ibu cek, asingnya kemarin hari Jumat hanya masuk 0,64 miliar, dalam 5 hari ada 6,25 miliar, dalam 20 hari minus 29,7 miliar. Asing net sell tercatat juga net sell di 60 hari minus 93 miliar, dalam 100 hari net sell-nya tercatat minus 43,19 miliar. Jadi masih berat untuk Akra. Kalaupun mau saya katakan apakah ini sudah akumulasi, tidak kelihatan di fase akumulasi wake off-nya. Volumenya juga tidak signifikan besar, ya supply-nya juga banyak, apalagi di wake off besarnya dia strukturnya markdown. Oke. Itu
kesimpulan untuk Akra, pesan saya jangan lupa stop loss untuk Akra lah. Tadi di lower downtrend weekly juga bisa. Semoga kita tidak nyangkut di Akra ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan di aftermarket close ini. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like video ini. Sebarkan untuk yang lainnya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.